Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sebenarnya yang diingat ketika mengatakan zikir kepada Allah? Jadi banyak dari kita ini untuk pertama kali jangan kita terlalu kaku, hadirin. Jangan terlalu seperti paham yang terlalu ekstrim. Maksudnya paham-paham yang seperti khawarij di dalam ilmu fikih. Karena di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu akidah, di dalam ilmu tasawuf ini ada khawarijnya masing-masing. Khawarij itu intinya dia itu telah keluar. Artinya dia seolah-olah merasa paling dirinya benar sementara orang itu salah. Ya. Jadi contoh begini. Orang satunya ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, ini contoh akidah yang khawarij. Mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hanya disebutkan saja, ya. Artinya tidak mendalami dua kalimat syahadat, tidak tahu hakikat syahadat. Kemudian dia mengatakan itu kafir mutlak, masuk neraka. Nah, ini juga termasuk kaum khawarij. Sama dengan di bidang fikih, di bidang yang lain seperti itu. Hati-hati. Jadi kita di sini diajarkan bukan untuk seperti itu. Ya. Kemudian apanya Allah yang diingat? Di sini tentunya terbagi 4. Ada tauhidul af'al, ada tauhidus sifat dengan tauhiduz zat. Kalau di sini 3. Ya. Kemudian penambahannya itu ada tauhidul asma. Intinya kalau mau lengkap af'al, asma, sifat, zat. Nah, ketika seseorang itu baru di level asma, ya, baru disebut nama, baru levelnya nama saja, itu jangan dikafir-kafirkan. Jangan dikatakan kesia-siaan belaka, enggak. Bilang saja itu proses. Jangan kasihan. Jangan terlalu kita ini, ya. Jangan terlalu mencaci, jangan terlalu begitu. Berikan support, berikan semangat. Berikan keteguhan bahwa jangan terhenti di asma saja. Jangan, naikkan lagi. Nah, ada juga di tauhidul af'al. Jadi orang-orang yang memandang alam semesta ini, wujud bayangan ini, gerak dan diamnya itu adalah af'al Allah. Dia musyahadah ke situ af'al Allah. Maka ini adalah termasuk mengingat juga. Mengingat af'al. Oke. Kemudian ada tauhidus sifat. Ya, sifat-sifat Allah itu banyak ya, bukan cuma 20, namun dirangkum oleh Imam Asy'ari 20 sifat. Nah, jadi 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini ketika kita mesrakan, kita musyahadahkan, oh yang hidup tuh sifat Allah. Oh yang melihat sifat Allah. Oh yang mendengar sifat Allah. Yang berkuasa sifat Allah, yang berkehendak sifat Allah. Nah, seperti itu diketahui. Nah, alhamdulillah. Maka itu orang sudah dikatakan mengingat. Ada juga orang bukan mengingat af'al, bukan mengingat asma saja, bukan mengingat sifat, tapi yang diingat itu adalah zat. Zat mutlak yang laisa kamitslihi syai'un. Yang meliputi segala sesuatu, luar, dalam, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu. Nah, jadi tingkatan-tingkatan dalam mengingat itu, ini bahasa mengingat ya, bahasa mengingat dulu. Itu ada beberapa tingkat. Tapi kalau kita tertahan di mengingat nama saja, mas bagaimana ya? Bilang saja itu adalah tauhidul awam, umum. Jangan kafirkan orang. Tidak bagus. Nah, ini sama dengan kita itu menyalah-nyalahkan paham. Katanya tidak boleh menyalahkan orang. Katanya benar semua. Jadi benar semua sesuai dengan makom-makomnya. Jadi jangan begitu. Itu nasihat bagi diri kita pribadi ya, masing-masing. Diterima monggo, tidak diterima silakan. Nah, kemudian dalam kata pengingatan itu, meskipun dia ingat nama tauhidul asma misalnya, nah, ataukah dia sebut-sebut Allah, la ilaha illallah, tapi dia sudah taroki, hati-hati dengan orang seperti itu. Karena mereka sudah taroki, membaca Allah la ilaha illallah di depan umum supaya tidak kelihatan saja.
Padahal di balik syuhud batinnya, Masya Allah, dia telah mengetahui. Dia diam, pura-pura tidak tahu. Bukan diam-diam tidak tahu, tapi dia sudah tahu. Zat maha meliputi, cuma tidak perlu lagi dibahas. Sudah tahu bagaimana caranya memesrakan saja, sudah selesai. Kalau dibahas tentang zat itu, maka terlalu nanti belok-belok kemana-mana. Dan itu timbul kewaswasan. Jadi mending kalau sudah tahu apa prakteknya, ya, musyahadahkan tirakatnya bagaimana. Kalau mau cerita sama teman-teman, cerita saja biasa. Ataupun muzakarah biasa, jangan yang ada diskusi-diskusi ataupun debat-debat ya. Nah, itu mengeraskan hati nanti. Nah, jadi hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Orang yang sudah taroki, dia sekarang programnya tanazzul. Nah, itu yang luar biasa, tidak kelihatan. Malah sekarang sengaja dikasih gila-gilaan, sengaja inilah wali, inilah mastur, inilah. Malah itu sudah lumrah. Apalagi zaman sekarang itu sudah masuk dimensi kelima ya. Artinya begini, zaman sekarang itu anak-anak muda kecerdasan spiritualnya itu sudah luar biasa ya. Karena ruh-ruhnya tua, ruh-ruh tua yang tajalli dari alam malakut kepada alam dunia ini. Nah, jadi secara hakikatnya itu kan ruhani itu sebenarnya bersumber dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini satu. Cuma ketika di alam ruh, alam malakut tuh terpecah-pecah. Nah, ini beda-beda usianya. Tapi ya tak terlampau jauh beda lah. Cuma biasanya ruh-ruh tua itu ada yang terakhir, ada yang di awal, ada yang ini. Itu turun. Artinya turun tuh lahir ke dunia begitu. Nah, karena alam ruh itu disebut juga, alam malakut itu disebut juga alam penantian. Alam penantian. Menanti jasadnya. Baru dilahirkan di alam dunia ini. Maka jangan heran, tidak heran. Sudah kecerdasannya sudah berapa ribu tahun bersemedi di alam malakut. Apalagi kalau diasah lagi kepekaan rasanya, batinnya, olah fokusnya, olah rasanya, olah sirnya dan sebagainya, itu tambah sangat luar biasa. Jadi kajian-kajian seperti ini sudah umum, tidak ada lagi mungkin mengatakan, mungkin kita yang kurang update kalau mengatakan bahwa ini masih enggak, udah umum kajian-kajian. Coba cek sendiri, praktek sendiri deh. Coba buka TikTok, YouTube, Google, semua udah umum. Kitab-kitab juga sudah menyebar semua umum. Memang itu apa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Nah, jadi itu tadi apanya Allah yang diingat. Ada yang mengingat zatnya, ada yang mengingat sifatnya, ada yang mengingat asmanya, ada yang mengingat afalnya. Tuh. Jadi masing-masing jangan saling menyalahkan. Yang penting zat sifat asma afal ini jangan pernah diceraikan. Kapan-kapan diceraikan, tubuh ini dengan ruhani akan cerai nanti. Tidak bisa kembali dua-dua. Tidak bisa. Tercerai, ini hancur. Ataupun paling tidak masih di barzah. Di alam, kalau kita bahasakan alam gelap. Alam gelap di bawah, alam rendah. Situ dia. Namun masih utuh. Tapi tidak punya bahan bakar yang bisa untuk kembali ke nurullah. Dan dia akan menunggu sangat lama di situ. Melalui pertanyaan, kemudian ketika dia sudah baiat sama talqin kepada guru sebelumnya, ya, itu mursyidnya wajib untuk mengajarinya di alam barzah. Diajari lagi sampai makrifat, tapi itu lama, belum tentu bisa. Dan kepahamannya di sana dengan di sini beda. Nah, seperti itu hadirin. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini tetap terus watuli zaman. Ilmu ini terus dikembangkan, terus dipelajari, terus dikerjakan, terus supaya muncul
pemahaman-pemahaman. Dengan prakteknya jangan dilupa, prakteknya terus dipraktekkan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi apanya Allah yang diingat ya tergantung makom masing-masing orang apanya. Tapi kalau orang yang sudah tarakki ya, bertemu apa artinya sudah wusulilallah atau sudah mengalami kefanaan yang ada hanya akunya Allah ya, itu mau memandang af'al enggak apa-apa. Justru memang harusnya ke situ nantinya turunnya, tanazulnya ke situ. Mau memandang asma, sifatkah atau zat. Tapi orang yang arif billah atau orang yang punya tugas ya, kemursidan atau tugas sebagai khalifah Rasul, pelanjut Rasulullah, pewaris Rasulullah, itu dia tanazul ke af'al. Bertemu semuanya dengan af'al. Nah, kemudian dia meyakini bukan hanya keakuan pada dirinya, keilmuannya itu ada pada dirinya saja, atau Tuhan itu ada pada dirinya sendiri, atau dia yang menjadi Tuhan, rasanya itu. Di sini kan tidak ada mengajari bahwa kita itu mau mengaku Tuhan. Apalagi Allah, enggak ada. Mengakui hak Allah bukan mengaku Allah. Kita juga tidak boleh mengaku Muhammad, tidak boleh. Tidak mengaku Nur Muhammad. Bukan kita di situ. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ada pengakuan sama sekali. Karena kenapa? Kita ini tidak punya apa-apa, kita ini tidak pernah ada mengaku Muhammad. Yang mau dikenali itu bukan bukan kita ini terus kita Muhammad, baru Muhammad tidak ada daripada Allah, bukan kita. Kita ini si jiwa yang diadakan untuk menanggung amanah mengembalikan tubuh, hati, nyawa, rahasia kepada sang pemiliknya. Bukan kita mengaku Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati, tergelincir sedikit, hati-hati kita. Ini yang menjadi mengatakan ulama dulu seperti berjalan di ujung tombak atau berdiri di atas keris yang sangat tajam. Ini kapan-kapan kita mengaku Nur Muhammad, bahaya itu, bahaya. Jadi tidak ada ceritanya, tidak perlu mengaku aku Allah, aku Allah, aku Allah, apalagi disebut-sebut, tidak perlu. Disebut pun dalam hati juga, ketika masih disebut pun masih ada dua. Nah, jadi ketika sudah paham, keluh lisan, diam saja. Kalau sudah tahu zat mutlak itu, yakini bahwa ada di atasnya lagi itu Rabbul Izzati, akunya Allah itu yang sebenar-benarnya. Baru diam, tidak usah terlalu banyak ngomong. Bukan ini kalamnya yang diam, yang di dalam itu diam. Jadi hadirin bukan, jangan sampai kita itu salah mengira bahwa seseorang itu belajar ilmu begini mau jadi Tuhan, mau jadi, kalau orang pahamnya begitu mau jadi Fir'aun itu. Fir'aun mengatakan itu ana rabbukumul a'la. Beda dengan Syekh Siti Jenar, beda dengan Syekh Mansur Al-Hallat. Beda. Akunya beda. Ciri-ciri orang Fir'aun, ma'rifat Fir'aun, ketika dia ya mengkaji ilmu ketuhanan sama, bahasanya sama, Nur Muhammad, Nurullah sama, tapi mengatakan bahwa saya Tuhan semua iblis itu aku Allah, atau tunggalnya Allah itu ada padaku, rasa Allah. Kemudian semua yang dia lihat itu semua iblis. Nah, itu ma'rifat Fir'aun itu. Kalau dia memang ma'rifat ketunggalan, pasti tahu Allah itu zatnya esah, oke? Kemudian Allah itu yang zat itu punya sifatnya esah. Sifat itu punya asmanya esah. Asma itu punya af'alnya esah. Kok bisa-bisanya belajar ilmu ketuhanan, af'al Allah itu ada pada dirinya, hanya pada dirinya? Nanti seperti meyakini Tuhan itu hanya terbatas pada dirinya sendiri. Rasa Tuhannya itu ada pada dirinya, terus sementara orang af'al yang lain gerak dan diam itu seolah-olah bukan gerak daripada af'al Allah. Nah, ini yang jadi masalah.
Oh, berarti nanti kalau ada maling, Mas, kalau ada begal dan sebagainya, makanya itu ada syariat. Yang disuruh bermakrifat itu bukan batang tubuh lah dongo. Yang disuruh ilmu hakikat tauhid itu bukan batang tubuh lah dongo. Jadi yang di dalam itu tetap syuhud af'al Allah. Yang di luar ini ketika kamu mau dibunuh, dibegal, jangan diam saja lah dongo. Tangkis, lawan. Kalau ya syahid. Kalau mau kabur ya silakan kabur, telepon polisi atau apa kan. Begitu. Kalau ada pencuri jangan tinggal diam saja. Ada yang mengepung kampung kita. Tiba-tiba dari luar sudah bawa apa semua, bawa pedang semua, terus kita bilang wah persangka baik semua hafalan. Tidak begitu. Nabi SAW itu ketika mendengar suatu ada beberapa perampok itu memasuki kota Madinah, beliau tuh tanpa menyuruh sahabat, beliau pakai penutup kepala penutup kepala dengan penutup wajah, kemudian bawa kuda, pedang sendiri, beliau maju sendiri menumpas perampok itu tadi. Sekalinya sahabat baru mengatakan ayo kita pergi lapor dulu ke Rasulullah. Kalau Rasulullah mengizinkan baru kita ke sana. Ternyata pas mau ke rumahnya Rasulullah sudah membasmi semua. Hebatnya panglima kita. Hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini dalam pandangan syariat. Kita mengatakan hebatnya ini, hebatnya itu karena adab. Kalau kita tidak beradab kepada itu, beliau sama tidak beradab kepada Allah. Namun pandangan hatinya, suhudnya itu puju kodim bagi kodim juga begitu. Jadi jangan terlalu kaku mengatakan bahwa kita itu rasa Allah kemudian orang itu iblis. Iya, oke. Ketika dia berbuat melanggar daripada syariat, memang iblis nafsunya. Oke. Nafsu itu dari mana tuh? Ruh itu dari Nur Muhammad daripada. Cuma jangan katakan itu saja. Dan itu bagi pandangan batin, bukan dikalamkan bahwa mengatakan itu afal Allah itu tidak. Ini cukup dirahasiakan di dalam. Kalau disebut bilang itu afal Allah, salah. Kalau kita mengatakan itu afal Allah ditunjuk, itu dikalamkan, itu salah, tetap salah ya, bukan afal Allah, itu nafsu namanya. Cuma ini orang bertauhid, orang bermakrifat, pahami dulu, ini kaji dalam, berarti yang di dalam, jangan yang di luar juga mau makrifat. Aduh ya Allah, sekarang kita ini makrifat juga di luar, la ilaha illallah. Belajar di mana ini? Nggak, ini untuk diri kita saja ya, untuk saya pribadi juga dan sebagainya. Artinya ilmu hakikat dengan ilmu makrifat itu ilmu dalam. Jangan makrifat hakikat itu dikasih ke jasad. Kalau semua begitu, bagaimana nantinya? Kacau. Kenapa kacau? Ilmu tauhid dikasih di syariat. Contoh, ilmu tauhid dikasih di syariat, di lidah. Allah, ambilkan dulu saya Allah. Saya mau naik Allah. Itu sudah memang error. Ya Allah berikan aku rezekimu, misal toh. Ternyata yang datang orang tapi bawa uang, baru makasih sama Allah. Masuknya. Datang orang bawa uang, terus bilang ya Allah makasih Allah. Orang yang bawa, Allah dari mana? Nah ini pandangan pemikiran nih, artinya tafakkurnya. Makanya tempatkan sesuatu itu pada tempatnya, jangan tempatkan yang salah. Sesuatu yang sudah benar, seperti tauhidul af'al tadi ya, tidak ada perbuatan gerak dan diam di semesta ini hanya daripada Allah, disimpan di syariat. Hancur dunia persilatan, hancur negara, hancur kalau semua orang begitu. Akhirnya apa? Telanjang bulat tidak jadi masalah. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Muridnya puang sendiri, dia telanjang, laki-laki, tidak saya sebut namanya. Rambutnya itu gondrong sampai kaki, sampai pantatnya, hampir sampai kaki. Itu dia pernah juga telanjang begitu.
Tidak peduli lagi, seolah-olah fana semua Nur Muhammad, semua apa. Yang fana itu bukan jasadmu, ruhanimu. Cuma kalau memang beda lagi kalau dimajuzubkan ya. Ini dengan sengaja telanjang bulat. Ketika menemui istri orang, istrimu istriku, motormu motorku, motornya Allah ini. Ini tanahnya Allah ini. Mau apa? Nah, sekali dicegat, dia melawan. Nah, kenapa kau larang saya? Ini tanahnya Allah. Lah kamu ndak mengira, ndak menyangka bahwa itu juga yang di depanmu itu kalau mau syuhud batin itu juga afal Allah. Afal Allah. Jadi kalau sama afal Allah berkelahi, bagaimana siapa yang menang? Nah, ini kan jadi kacau. Makanya ilmu syuhud itu jangan dikeluarkan kecuali untuk belajar, untuk pembelajaran. Jadi kalau untuk diskusi tetap salah. Salahkan aja kalau mengatakan bahwa Allah yang makan, ya salah. Mana ada Allah makan? Yang makan itu af'al. Itu pun kalau disebutkan yang makan itu saya, syariatnya ini saya. Cuma pandangannya af'al Allah yang makan. Begitu. Kalau pelajaran yang makan berarti af'al Allah, yang berdiri af'al Allah, yang naik motor af'al Allah. Cuma kalau di konteks syariat bilang saja saya yang makan. Oh, ada kan namamu? Ada kan namaku? Si Rahmat yang naik motor. Nah, rahmat itu jangan tertahan di rahmat makhluknya itu, tapi rahmat itu asma Allah. Asma rahasianya Allah Ta'ala itu rahmat. Siapakah namamu? Itu asmanya Allah semuanya. Tauhidul asma. Itu maksudnya, Ces. Kemudian di sini juga aja pelajarannya tuh tidak disuruh terus dikosong terus, tidak. Tanazzul. Cuma perbanyak dulu di sana, perbanyak dulu di situ. Jangan sampai seolah-olah kita ini meremehkan ini jasmani. Hati-hati loh. Hati-hati meremehkan ini. Iya, dalam ilmu akidah harus dulu dibedakan. Ini muhaddas semua, ini seberataan semuanya, ini muhaddas. Semuanya yang nampak ini. Hati-hati. Memang betul. Tapi kalau di musyahadah, kemudian di tauhid yang sebenar-benarnya, kemudian di ma'rifat itu betul-betulan, af'al, Pak. Af'al. Bukan kita memandang bentuknya, gerak dan diamnya. Unsurnya api, angin, air, tanah. Gerak dia af'al. Api, angin, air, tanah asma. Daripada sifat. Sifat dari zat, zat daripada Rabbul Izzati. Jadi mesrakan dulu di situ, maha ruang terus kemana-mana. Tapi jangan seolah-olah ini dibuang. Kalau ini dibuang di dunia sekarang, cerai, Pak. Tidak ada urusannya jasad nanti, urusannya Allah. Tidak begitu. Ya, secara kekat memang kita harus mengatakan begitu. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya Allah hasbunallah ni'mal wakil. Syariatnya ini nah. Dan syariatnya ini ketika pun kita bekerja keras atau menuntut ilmu atau dan sebagainya itu belum tentu nafsu bagi orang-orang yang sudah paham keakuan di situ. Jadi meskipun dia berusaha sekuat mungkin, kerja sekuat tenaga dan sebagainya, kalau akunya betul di akunya Allah, ya mana nafsunya di situ? Nafsu itu kalau kita, meskipun kita mengatakan begini, iya, mohon maaf, iya tabe, iya sopan dan sebagainya, tapi ternyata nafsu juga. Jadi bukan itu yang rasa akunya itu di mana? Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, itu semua tergantung rasanya itu akunya makhluk kah? Akunya makhluk meskipun kita tetap hati-hati dan sebagainya, tetap juga salah. Tapi kalau akunya Allah, meskipun apapun dikerjakan dalam keras, dalam mujahadah, dalam sungguh-sungguh, yang mana makhluknya? Lihat Sultan Mahmud Al-Fatih merebut Konstantinopel. Dengan apa? Beliau mengatakan bagaimana? Selama nyawa masih ada dalam tubuh, apa yang tidak bisa? Apa yang tidak bisa Allah jabah? Nah, itu memang karena beliau sangat luar biasa akunya.
Akunya itu bukan akunya lagi beliau, akunya Allah. Nah di situ bukan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak ada urusannya, ini urusanku. Lah itu akunya makhluk tuh. Nah ini akunya Allah. Cuma akunya Allah sifat kuatnya, sifat ininya tajalli kepada si insan itu, tajalli. Pahamkah tidak tajalli? Sifatnya Allah sendiri, bukan dia yang merasa. Nah begitu. Jadi mungkin begitu ya saudara. Waktu terbatas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.